Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan dan waktu untuk mengkaji lebih jauh surah Al-Baqarah. Kembali kita bertemu dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, kita akan memulai kajiannya kita dari ayat ke-214, di mana dalam ayat tersebut akan diisyaratkan bahwa untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan tersebut, seseorang harus melalui ujian-ujian. Dan tidak pantaslah kita barangkali memimpikan surga jika kita berputus asa atau berpangku tangan terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dan pemirsa, ayat-ayat selanjutnya akan menceritakan mengenai nafkah atau belanja serta tata cara penyalurannya. Siapa yang pantas kemudian kita nafkahi, dan seperti apa ujian-ujian yang kita harus lalui sampai akhirnya kita pantas untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Nanti tentunya akan dijelaskan lebih jauh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Telah hadir bersama kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik, Pak. Dan bersama kita telah hadir 3 orang panelis, juga ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim At-Taqwa Komplek Angkasa Puri, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dan 3 panelis yang sudah siap di sini, yang pertama adalah Bapak Mustakfirin, ini pengasuh pesantren Darul Ikhlas Bintaro. Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mbak Anissa, ini penerbit dari Lentera Hati, ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan yang terakhir adalah Bapak Abdul Majid, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ini cukup jauh ini, Pak, ya, perjalanannya, Pak, ya. Ini jauh-jauh datang ke sini Pak Quraish untuk mengkaji lebih jauh surah Al-Baqarah. Yang pasti salah satu kewajiban kita membagi waktu, ya, Pak, ya, yang kita sudah bahas di episode sebelumnya, ya, Pak, mengenai bahwa salah satunya adalah untuk memperdalam ilmu, termasuk ilmu agama, ya, Pak, ya. Insya Allah berkah kita dapatkan semua, ya, Pak, ya, di hari ini mengkaji lebih jauh surah Al-Baqarah. Baik, kita akan lanjutkan nanti. Kita akan beri sejenak dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab pagi hari ini akan kita mulai dengan kajian ayat ke-214 mengenai bahwa kita harus melalui ujian-ujian tertentu sebelum kita pantas mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Silakan Pak Quraish. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan mengkaji firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, dan seterusnya. Ada dulu satu hal dalam masyarakat kita, masyarakat muslim secara umum, bukan hanya di Indonesia, ada yang menduga baik dengan mengucapkannya maupun melalui pengamalannya bahwa masuk surga itu gampang. Ya, orang pergi haji 10 hari kembali dapat surga. Ya toh. Baca Asmaul Husna, hafal, masuk surga. Sembayang 40 kali, ya, di Medina, terbebas dari neraka. Wah, ini gampang benar nih. Pasti maksud Nabi
ketika menjelaskan itu bukan seperti yang diduga oleh sementara orang dewasa ini. Karena itu, sebelum kita masuk pada ayat kita, saya ingin katakan, semua riwayat yang memberikan ganjaran yang banyak untuk amalan yang sedikit, riwayat itu perlu diragukan kebenarannya. Semua riwayat yang menjanjikan sanksi hukuman Tuhan yang sangat besar terhadap suatu persoalan yang sebenarnya tidak terlalu besar, itu juga perlu diragukan kebenarannya, perlu diselidiki. Nah, sekarang ayat kita ini setelah episode yang lalu bicara haji, bicara doa, bicara ini, ya, menyatakan begini. Apakah kamu menduga akan dapat masuk ke sorga, padahal belum lagi datang kepada kamu peristiwa-peristiwa, ujian-ujian yang pernah dialami oleh umat-umat sebelum kamu? Nah, kita lihat. Apa kamu duga seperti itu? Kalau kamu menduga seperti itu, kamu salah. Umat-umat yang lalu itu mengalami aneka persoalan, aneka bencana, aneka ujian. Dan mereka lulus dalam ujian itu, karena itu mereka wajar. Kamu pun jangan pernah menduga itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum. Nah, ini yang mengerti bahasa Arab itu tahu. Ada kata lam, ada kata lamma. Lam itu artinya belum. Belum ini boleh jadi bisa terjadi, boleh jadi tidak. Si A datang, belum datang, boleh jadi dia datang, boleh jadi tidak. Nah, tapi kalau saya berkata lama, belum, tetapi pasti akan datang. Nah, Allah di sini berfirman, apa kamu duga bakal masuk sorga, padahal belum dan akan datang pasti. Apa itu? Ujian-ujian yang harus kamu lalui sebagaimana dilalui oleh umat-umat yang telah lalu. Ya Allah, apa ujian itu? Apa peristiwa yang mereka alami itu? Dinyatakannya di sini. Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka disentuh, ditimpa oleh al-ba'sa dan ad-dharra. Macam-macam penafsirannya. Salah satu yang paling bagus adalah al-ba'sa itu adalah sempitnya peluang meraih manfaat. Ini kita sekarang mau kerja sempit peluang kerja. Ya kan? Itu ba'sa namanya. Karena itu ada yang menafsirkan ba'sa kemiskinan. Kita orang sampai berkata sekarang, yang haram aja susah, apalagi yang halal, ya kan? Itu sebenarnya salah satu bentuk al-ba'sa. Ad-dharra, ada orang berkata sakit, ada orang ini. Tapi kalimat yang paling tepat untuk itu adalah lebarnya peluang dan tantangan menghadapi keburukan. Terlalu banyak. Kamu duka bakal masuk surga kalau kamu tidak melalui. Engkau akan melalui suatu situasi di mana peluang mendapat kebaikan sulit sekali. Dan sebaliknya, peluang untuk mendapatkan sesuatu yang buruk lebar sekali. Hati-hati. Jangan terperdaya oleh itu. Baru dikatakan wa zulzilu. Zilzal itu gempa. Gempa itu bergoncang, ya kan? Zulzilu, goncangan yang berkali-kali. Kamu kira kamu bakal masuk surga belum melalui goncangan yang berkali-kali? Kalau kamu kira bakal masuk surga seperti itu, tanpa itu, kamu salah.
kamu pasti akan mengalami hal-hal ini. Dan itulah ujian kami. Kami lihat kamu lulus atau tidak. Wah, ini peluang untuk mendapat untung tidak ada. Oke deh, cari jalan haram aja. Oh iya, ini tidak lulus dalam ujiannya. Ya kan? Wazulzilu, sampai-sampai karena seringnya goncangan itu, seringnya kesulitan-kesulitan itu, sampai-sampai apa? Rasul dan orang-orang beriman yang percaya benar bahwa pasti Allah akan menolong, itu merasa terlalu lama sudah ini krisis. Sampai dia berkata apa? Mata Nasrullah. Kapan sih datangnya ini? Jadi jangan duga, ayat ini berkata, jangan duga itu akan berlalu cepat. Lama itu. Sedemikian lamanya, orang yang paling percaya pun, paling bertakwa pun, yaitu Rasul dan orang-orang yang beriman, berkata, ya Allah, udah terlalu lama nih krisis nih. Mata Nasrullah, kapan? Nah, baru dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Sebentar lagi pertolongan Allah bakal datang. Nah ini kita kalau ini kan, nah ini banyak orang mengeluh ya. Itu boleh jadi salah satu bentuk dari ujian yang harus kita lalui. Dan tidak ada orang, tidak ada masyarakat yang tidak teruji. Nah, jadi jangan duga, wah ini enak nih masuk surga nih. Ada proses ini. Itu ujian bisa bermacam-macam. Manusia seringkali memperhatikan dua hal. Jiwanya dan hartanya. Iya. Jangan duga kamu tidak diuji menyangkut hartamu. Jangan duga kamu tidak diuji menyangkut jiwamu. Orang-orang beriman sadar tentang hal tersebut. Pasti saya punya harta, pasti diuji Allah. Maka apa yang mereka lakukan? Ketika itu lantas mereka bertanya kepada Rasul. Kami ini yang punya harta. Bagaimana sih yang kami harus lakukan buat harta kami dalam konteks ujian ini? Maka ayat ini lantas berkata, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka itu bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Apa dan kepada siapa, untuk siapa mereka bernafkah? Kami punya uang, siapa yang kami beri? Ya. Nah, maka dijawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Apa yang kamu nafkahkan itu adalah yang khair, yang baik. Khair, yang baik. Jangan nafkahkan yang buruk. Jangan ada yang berkata sekarang saya korupsi, saya ambil sebagian, saya kasih untuk. Tidak. Harus yang baik cara perolehannya, satu. Baik cara pemberiannya, dan baik sesuai pemberian itu dengan yang diberi. Saya beri contoh. Katakanlah seorang punya kekayaan. Dia mau beri uangnya, halal uangnya, bagus. Dia mau beri uang itu kepada anak kecil. Dia mau kasih 10 juta. Baik nggak? Bagus. Satu orang punya buku, katakanlah. Dia mau beri buku itu pada petani. Cocok nggak? Nggak cocok. Jadi khair itu baik cara perolehannya, baik caranya memberi, baik dan sesuai dengan yang diberi. Itu. Apapun yang baik silahkan beri. Tetapi ayat ini kemudian menjelaskan bahwa ada prioritas. Siapa itu? Dijelaskannya, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Iya, selain siapa yang pantas diberi nafkah, tadi mengenai ujian ini pun masih sangat menarik ya Pak Quraisy untuk digali lebih jauh ya Pak Quraisy. Nanti kami akan kembali masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab.
Pemirsa, kita kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Yang tadi kita mulai dari ayat ke-214 dan kita terhenti waktu kita membahas mengenai siapa yang pantas kita nafkahi. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Ayat kita menyatakan, Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Apa saja, ini berbicara tentang prioritas. Prioritas pertama kedua orang tua. Apalagi kalau kedua orang tua itu butuh. Iya. Kalau dia tidak butuh, kita bisa beralih pada yang lain. Falil walidain, kedua ibu bapak. Merekalah orang yang paling berjasa terhadap anak. Melalui mereka, anak lahir di permukaan bumi. Pengorbanannya tidak bisa diukur. Semua Anda bisa balas kebaikannya. Terbuka kemungkinan untuk membalas kebaikannya, kecuali kebaikan Allah dan kebaikan kedua orang tua. Tidak mungkin. Karena itu, ini prioritas pertama. Walil walidain. Yang kedua, dia sebutkan wal aqrabin, kerabat. Nah, ada hal biasanya orang jauh kalau diberi sesuatu walau sedikit sudah puas. Kalau orang dekat belum tentu puas. Belum tentu puas. Tapi di sisi lain, biasanya atau tidak jarang kita lebih senang memberi orang lain daripada memberi kerabat. Karena apa? Kalau orang lain dia akan cerita, oh itu saya ini. Kalau kerabat, ya memang kewajibannya kasih saya. Nah, Allah menyatakan, oke deh, dahulukan kerabatmu daripada orang lain. Kalau semua orang memperhatikan terlebih dahulu kerabatnya, tidak ada orang yang dapat double. Ya, iya. Ini masih butuh, saya kasih dulu. Tapi kalau perhatian saya tertuju kepada orang lain, itu. Yang lain tertuju pada orang lain, yang lain tertuju pada orang lain, bisa-bisa kerabat. Karena itu pesan agama, ini bukan KKN, bukan. Tetapi beri bantuan bagi mereka yang butuh. Wal aqrabun, falil walidaini wal aqrabin, wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim itu adalah seorang anak yang meninggal ayahnya sedang dia masih belum dewasa. Kalau dia sudah dewasa, sudah tidak yatim namanya. Nah, yatim itu artinya ketersendirian. Tidak ada yang memperhatikan, yang mengayomi dia. Karena itu ulama berkata, kata yatim walaupun itu dimaksudkan adalah anak yang meninggal orang tuanya sedang dia belum dewasa, tetapi bisa diperluas maknanya sehingga mencakup semua anak yang tidak ada yang mengayominya. Saya pernah dalam salah satu episode berkata anak jalanan itu bisa masuk. Iya. Wal yatama wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil. Dulu ibnus sabil diartikan orang yang dalam perjalanan tapi kehabisan bekal. Walaupun dia kaya. Kita pernah jalan begitu, bekal habis, mau di kota, di tempat tinggalnya ada duitnya. Punya kredit card, tidak ada bank yang ini. Bantu dia. Ya, dia butuh. Jadi kesimpulannya, bantulah semua orang yang butuh. Wabnis sabil, baru dia katakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, Allah tahu. Ini persoalannya. Kalau perbuatan jahat dia tidak tahu. Dia tahu juga. Tapi kenapa di sini dia menyatakan apapun perbuatan baik yang Allah lakukan, Allah tahu,
bukan maksudnya hanya tahu. Saya tahu kamu berbuat baik, tidak usah khawatir, saya ganti kau punya. Jadi bukan sekedar tahu, ya kan? Apapun perbuatan baik, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Karena Dia mengetahui, pasti Dia ganti lebih baik buat kamu. Itu maksudnya. Nah, baru setelah itu, ujian yang kedua menyangkut jiwa. Maka ayat berikutnya itu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kamu berjuang, berperang melawan musuh. Walaupun Allah tahu kamu sebagai orang-orang beriman itu dipenuhi hati kamu dengan rahmat dan kasih sayang sehingga kamu tidak senang ada perang. Kalau bisa menghindar dari perang memang bagus. Tetapi terkadang kita tidak bisa menghindar dari perang. Kalau ada musuh masuk ke negara kita, harus diusir. Nah, Allah katakan diwajibkan kepada kamu. Kalau ada musuh yang masuk. Walaupun itu kamu tidak senangi. Kamu tidak senangi karena ada penderitaan, ada yang mati, ada yang korban. Tetapi kebenaran lebih diutamakan daripada penderitaan. Itu wa huwa kurhun lakum, baru dia katakan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak senang pada sesuatu padahal itu baik buat kamu. Oh, ini banyak sekali kejadian semacam ini. Itu sebabnya ada orang berkata, pernah suatu ketika aku menangis sedih karena terjadinya sesuatu, tetapi setelah berlanjut aku menangis lagi. Kenapa ketika itu aku menangis? Tahu maksudnya? Setelah terbukti loh ini justru baik ini. Terkadang kita lihat pertama kali, waduh ini jelek nih. Ini saya dapat musibah nih. Ini saya begini. Nanti setelah kemudian hari dapat ganti yang lebih baik. Itu. Jadi boleh jadi kamu tidak senang pada sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Bisa juga sebaliknya. Wah, saya sudah senang dapat satu orang berkata, oh saya dapat jodoh, suami saya baik, kaya, ini. Senang kan? Iya. Tidak lama setelah beberapa bulan, terbukti bahwa dia ini orang jahat nih. Nah, itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Jadi perang itu kalau kamu tidak senangi sebenarnya itu berakibat baik kalau itu dalam rangka pembelaan agama, pembelaan negara walaupun kamu terpaksa harus mengorbankan jiwa raga kamu. Itu alasan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kamu tidak tahu. Kita seringkali menilai ini buruk. Padahal justru dalam keburukan itu yang kita lihat. Sebenarnya itu kalau kita lihat secara menyeluruh justru itu baik. Saya mau beri contoh. Kita lihat lukisan, ada titik hitam. Kalau hanya lihat titik hitamnya baik atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi kalau lihat secara keseluruhan, ya tai lalat di pipi. Lihat tai lalatnya aja jelek ya. Iya. Tapi kalau lihat secara keseluruhan, itu baik. Nah itu seorang muslim, seorang mukmin dididik. Lihatlah secara keseluruhan. Jangan hanya di sini dan sekarang. Ada luas sekali kehidupan ini. Jangan juga menduga bahwa hidup itu hanya di dunia. Jadi orang tadi yang terkena musibah dan sebagainya, sebenarnya ada tempat yang lebih bagus di sana. Jadi jangan lantas beranggapan, oh saya diuji, sakitlah orang itu, kena bencana. Dia dapat kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Orang itulah yang tabah dalam ujian-ujian ini, itulah yang dijanjikan surga. Kalau dia tidak tabah, jangan pernah menduga Anda dapat masuk ke surga. Saya kira itu yang kita terangkan hari ini. Baik, banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Tapi pasti juga pertanyaan banyak yang akan timbul. Pasti ibu pengen bertanya ya ibu-ibu ya. Tapi ibu mesti sabar. Panelis akan kita dahulukan terlebih dahulu. Nanti ibu-ibu kebagian juga gilirannya masing-masing untuk bertanya. Dari mulai ujian barangkali sampai kemudian siapa saja yang pantas untuk kita nafkahi. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi nanti dalam segmen Tanya Jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah.
Baik pemirsa, kita mulai segmen tanya jawab kita di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita mulai dari panelis kita yang pertama. Ini Pak Mustakfirin, silakan Mas Mus. Ya, terima kasih. Tadi Pak Quraish menjelaskan tentang kata lamma ya, yang berarti belum tapi pasti akan datang. Kalau kita lihat di masyarakat kita ada orang yang ya beriman, beribadah, mendapatkan fasilitas duniawi yang cukup banyak, seakan-akan tidak ada penderitaan yang dia dapatkan dalam kehidupan ini. Di sisi lain ada orang-orang yang ujiannya itu datang bertubi-tubi, baik menyangkut hartanya maupun jiwanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita memahami makna ujian dalam konteks ayat ini? Terima kasih. Allah berfirman, Dia menguji dengan sesuatu yang bersifat positif dalam pandangan mata manusia dan sesuatu yang bersifat negatif dalam pandangan manusia. Bil khairi wasyarr. Nah, itu orang kaya diuji atau tidak? Diuji. Selesai jawabannya, ya kan? Jadi jangan Anda menduga orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang memiliki kedudukan tanpa ujian. Itu satu. Yang kedua, kita yang hadir, para pemirsa di rumah ini, itu ada problemanya atau tidak? Ada. Boleh jadi dia tidak beritahu Anda. Yang ketiga, boleh jadi Anda lihat sepintas satu orang naik mobil yang hebat, pakaian yang bagus, gagah, cantik. Kemudian lihat satu orang yang lain jalan kaki, pakaiannya compang-camping, belum tentu yang naik mobil lebih bahagia daripada yang compang-camping. Betul? Iya. Jangan duga orang yang tinggal di suatu gedung yang mewah itu lebih nyenyak tidurnya daripada orang yang ada. Jadi kita tidak bisa melihat hanya ya toh, semua kena ujian. Semua akan mengalami kegoncangan. Saya kira itu yang dimaksudnya. Okay. Baik, saya pindah ke Anissa, silakan Nisa. Begini Pak Ustadz, dalam ayat 125 tersebutlah beberapa orang yang berhak mendapatkan penyaluran nafkah ya. Untuk harta terutama pastilah untuk keluarga kita, istri dan anak-anak, atau untuk selanjutnya di situ disebutkan kepada ibu bapak, kaum kerabat dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu merupakan urutan prioritas untuk pemberian nafkah? Apabila tidak, kapan itu merupakan prioritas dan kapan tidak gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini secara umum, urutan prioritas itu secara umum, tetapi nanti setiap kasus, setiap kondisi bisa berbeda. Kalau, kita ambil contoh, kalau ayahnya kaya raya, apa dia prioritas yang diberi atau keluarga yang lain? Keluarga yang lain. Nah, tapi ini kita anggap selevel, semua butuh. Maka yang pertama dari yang butuh itu orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga itu seterusnya, begitu. Nah, karena itu kita lihat dalam ayat ini yang terakhir disebut adalah orang yang dalam perjalanan walaupun dia punya harta, kan dia sudah punya harta tuh di sana. Iya. Saya kira begitu. Okay. Baik, panelis kita yang ketiga adalah Mas Majid, silakan Mas. Pak Quraish yang terhormat, pada dasarnya kita berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dalam ayat ini dan sudah dijelaskan oleh Pak Quraish tadi bahwa orang yang hendak masuk surga itu akan mengalami beberapa ujian. Salah satu diantaranya adalah perintah untuk melakukan berperang. Ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dengan sendirinya peperangan itu sendiri adalah rahmat. Yang ingin saya tanyakan Pak, kapankah perang itu adalah rahmat? Karena yang selama ini kita lihat bahwa peperangan terjadi justru bukan rahmat yang ada, tapi bencana di mana-mana yang terjadi. Seperti yang sekarang ini di Libanon dan beberapa di daerah lain. Saya beri contoh saudara peperangan yang rahmat. Perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Itu melalui perang atau tidak?
Melalui perang. Kita dengan rahmat Allah kita merdeka. Itu contoh. Jadi dia menjadi rahmat pada saat kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan, nilai-nilai kemanusiaan. Dia menjadi rahmat juga peperangan itu karena ada batas-batas. Dalam episode yang lalu kita pernah berbicara, wala ta'tadu. Jangan melampaui batas, jangan melakukan agresi, jangan bunuh anak-anak, jangan membumi hanguskan dan lain-lain. Nah, hasilnya adalah rahmat. Salah satu buktinya adalah kita sebagai bangsa. Ya kan? Jelas sekali ya di sana ya. Pak, saya masih penasaran sedikit mengenai ujian, Pak. Tadi kalau ujian yang sifatnya memang negatif di mata manusia itu kan mudah ya Pak ya merasakannya. Tapi ujian yang positif atau kekayaan yang seperti tadi disebutkan itu kan pasti kita tidak merasakan itu sebagai ujian. Barangkali kita menganggapnya sebagai rahmat ya Pak ya. Tapi kapan kita tahu bahwa kita sini sudah lewat dengan ujian, lulus dari ujian tersebut? Ada tidak Pak tanda-tandanya Pak? Pengumuman kelulusan tidak di dunia. Nah, ini. Jadi lulusnya itu pengumumannya di sana. Ya, karena itu jangan pernah menduga bahwa kesenangan yang Anda peroleh bukti bahwa Anda sudah lulus. Baik. Ini masih diuji tuh. Ya toh? Ada orang yang menduga begitu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang apabila dianugerahi Allah aneka nikmat, dihormati, ini dia berkata Allah menganugerahi saya aneka nikmat karena senang pada saya. Ada lagi, wa amal insanu idza mabtalahu faqadira alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada lagi, kalau dia diberi penderitaan, dibatasi rezekinya, dia berkata, "Aduh, Tuhan hina saya. Tuhan tidak senang pada saya." Lanjutan ayat itu berkata, "Kalla, bukan itu." Jadi kita terus diuji, kaya diuji, miskin diuji, sakit diuji, senang diuji, sehat diuji. Tidak ada pengumumannya di akhirat, baru ada pengumuman. Kita tidak akan berhenti diuji sampai kita kemudian meninggal. Tidak akan begitu, berhenti ya, diuji sampai Anda meninggal. Baik, Ibu-ibu pasti pengen tanya kan? Karena penasaran dengan apa yang saya katakan tadi ya Bu ya. Nanti giliran Ibu-ibu pasti ada untuk bertanya. Kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi masih dalam segmen Tanya Jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi segmen Tanya Jawab kita di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Saya kembali ke ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan Ibu. Iya Bu. Dalam ayat di atas tersebutkan bahwa kemenangan atau pertolongan Allah itu dekat. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah hakikat kemenangan dalam Islam? Dan menurut pesan dari Al-Quran, bagaimanakah atau apa sajakah yang harus dilakukan untuk meraih kemenangan atau pertolongan dari Allah itu? Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Nasr itu bisa berarti kemenangan, bisa berarti pertolongan. Saya kira di sini lebih tepat kita artikan pertolongan. Betul? Saya mau beri contoh pada ibu. Ada seorang sakit gigi, mengeluh. Ada dua cara supaya dia terhindar dari sakit itu. Dia ke dokter gigi, diberi obat, sembuh. Terhindar ya. Yang kedua dia cabut giginya, sembuh juga. Tidak menderita. Dalam kehidupan ini ada orang yang terkena ujian terus. Pertolongan pertama seperti dia minum obat sakit gigi itu, dia diberi bantuan oleh Allah. Kalau dia sakit, dia sembuh. Kalau dia miskin, dia diberi rezeki. Ada pertolongannya yang kedua. Dia wafat. Dia mati. Ketika dia mati, dia dapat di sana kenikmatan. Ya toh? Jadi itu hanya dua itu pertolongan Allah begitu. Jadi jangan lantas pada orang berkata itu dia seumur hidupnya sampai mati menderita. Iya. Sebenarnya kalau dia beriman dan dia meninggal di dalam penderitaannya, justru dia mendapatkan di sana itu pertolongan Allah, anugerahnya berupa kenikmatan di alam barzah, nanti masuk surga dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud pertolongan Allah.
Iya, Bu, ya. Iya. Oke. Sementara kalau kemenangan sendiri apa Pak Quraisy? Kemenangan bisa jadi dalam arti, nah ini begini, kalau dalam perang bisa menang dengan mengalahkan musuh, ya, bisa menang meraih syahadah, meraih keguguran di jalan Allah. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Ya, itu sebabnya Sayyidina Ali waktu ditikam, beliau berteriak, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan pemilik Ka'bah, saya telah beruntung karena saya ditikam dan saya syahid. Jadi itu kemenangan begitu, menang menghadapi musuh atau menang gugur dan dia akan hidup kekal di sana. Itu kemenangan. Dan dalam bentuk ujian ini kita berarti sudah bisa melewati ujian tersebut. Ya, dalam konteks ujian kita melewati satu ujian, tapi kalau mau naik tingkat ada lagi ujiannya. Boleh jadi Anda diuji baru naik SMP. Masih panjang jalannya. Masih ya Pak Quraisy panjang ya. jalan. Oke. Ada yang lain silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ustadz. Kami akan menanyakan tadi setelah diuraikan penyaluran nafkah, yaitu diantaranya kedua orang tua, anak yatim, miskin, kemudian ada yang fisabilillah itu Pak. Itu yang perlu kita santuni, apakah hanya anak yang sedang belajar khusus dalam bidang agama atau untuk belajar lain-lain gitu Pak. Itu aja. Terima kasih. Baik. Kita membantu setiap yang butuh selama kegiatannya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu prinsipnya. Nah, agama memerintahkan kita mempelajari ilmu agama dan ilmu yang kita katakan ilmu umum. Dia tidak pertentangkan. Karena kalau tidak ada dokter, siapa yang mau mengobati? Wajib perlu ada dokter. Ya kan? Kalau tidak ada insinyur, siapa? Kalau tidak ada ahli ini, jadi itu semua ilmu semua. Karena itu Al-Quran berbicara tentang berbagai ilmu. Dia berbicara tentang astronomi, dia berbicara tentang ilmu kelautan, dia berbicara tentang pertanian. Itu semua perlu dipelajari dan dalam satu masyarakat mesti ada orang-orang yang mampu. Saya kira begitu. Iya. Pak, saya mau menambahkan pertanyaan saya Pak ya. Salah satunya setelah orang tua kan kerabat Pak. Ya. Tadi Pak Quraisy sempat mengatakan, tapi ini bukan KKN gitu Pak. Ya. Tapi kan agak sulit membedakannya Pak, waktu kita membantu kerabat dulu Pak, daripada orang lain begitu Pak. Iya, saya kira begini, KKN itu sebenarnya buruk kalau yang keluarga yang kita angkat itu atau yang kita beri itu tidak pantas untuk diangkat. Baik. Ya toh? Tapi kalau dia memang pantas, dia ini saudara saya, pantas untuk duduk di tempat ini, ada yang lain yang lebih rendah dari dia, kenapa saya tidak berikan dia? Pantas. KKN yang buruk adalah memilih keluarga, padahal ada yang lain yang justru lebih baik dari dia. Nah, KKN yang buruk adalah memberikan keluarga, padahal ada keluarga yang lain yang lebih butuh. Jadi kalau tuntunan agama kita Pak, pada dasarnya kalau ada dua yang sama baiknya, yang kita pilih adalah kerabat kita. Iya, itu jelas. Dan setiap orang disuruh begitu, sehingga tidak ada orang yang butuh. Jadi jangan kita melihat terlalu jauh, padahal di hadapan kita ada yang butuh. Iya, baik Pak. Rasanya cukup banyak kita pelajari hari ini ya Pak ya, dari mulai barangkali ujian-ujian tersebut, tapi yang paling penting tadi waktu dikatakan bahwa waktu kita menempuh ujian itu di mana peluang untuk arah kebaikan begitu sempit ya Pak ya, sementara peluang ke arah keburukan itu sebegitu luasnya. Tadi juga kita mempelajari bagaimana menafkahkan apa yang kita miliki, jangan lupa orang tua dan kerabat kita Pak ya, sebelum yang yatim, miskin, ataupun yang fisabilillah tadi. Mungkin satu lagi yang kita ingatkan berkali-kali bahwa kembali ujian itu bukan selamanya terlihat yang jelek-jelek ya Pak ya. Kembali ujian, kadang-kadang yang kita lupakan adalah ujian dalam bentuk kebaikan Pak ke arah kita ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan ini jadi modal kita semua ya, ibu-ibu di sini, bapak-bapak sekalian semua, bahwa kembali lagi waktu kita mendapatkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, kita ingat bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya atau lulus ujiannya bukan di sini ya Pak Quraisy ya, itu nanti setelah kita
meninggal dunia dan di akhirat nantilah baru kita tahu lulus atau tidaknya kita. Insya Allah kita bisa lulus semua. Dan di bulan yang penuh rahmat ini kita belajar lagi sesuatu untuk memperdalam agama kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua, baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, juga pemirsa di rumah. Dan sampai jumpa lagi besok dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.